kan. Monumen-monumen itu kan sebenarnya dibangun untuk mengabadikan ingatan gitu kan. Bedanya monumen atau sama patung publik atau public artwork gitu ya, itu adalah bagaimana yang kalau patung patung publik itu biasanya dia sekedar ekspresi artistik aja, tapi kalau monumen dia punya fungsi untuk mengingat gitu. Nah, eh, yang menarik adalah menurut saya sebuah objek monumen itu akan kehilangan relevansinya ketika sebetulnya makin sedikit orang mengingat objek itu gitu. Jadi sebetulnya fungsi dari monumen heritage itu masih tetap ada ketika warga di sekitar monumen atau heritage atau objek heritage itu masih mengingat gitu. Mereka masih punya narasi yang mengingatkan mereka terhadap apa pentingnya bangunan-bangunan itu atau patung-patung itu, monumen-monumen itu. Tapi bener kata Mbak Prit, banyak sekali sebenarnya monumen-monumen itu yang kemudian kehilangan narasi gitu kan, kehilangan, dia tidak lagi didukung oleh ingatan atau memori dari warga di sekitarnya. Nah, menurut saya di titik itu sebetulnya dia sudah tidak relevan dan bisa saja sebetulnya dihancurkan gitu untuk diganti simbol baru yang lebih merepresentasikan masyarakat atau peristiwa atau tokoh atau apa yang lebih dekat sama masyarakat. Karena ketika dia dia tetap berdiri gitu ya, patung itu tetap berdiri tapi tidak didukung oleh ingatan dari masyarakat di sekitar dia istilahnya menjadi empty signifier atau penanda kosong, seperti karyanya tadi ya, yang Max 56 ya, tentang patung Jalaseva Jayamaya dari belakang gitu. Apa sih tujuannya patung itu ditaruh di situ ketika katakanlah warga itu nggak bisa mengunjungi, nggak bisa datang, nggak bisa ngelihat, nggak bisa mengakses patung itu, dia jadi empty signifier gitu. Dia jadi penanda kosong aja yang barangkali ketika generasi keberapa ditanyain itu patung apa ya, maknanya apa ya, nggak tahu gitu. Nah, buat saya di situ sebetulnya tantangan dari monumen atau objek heritage itu adalah ingatan. Nah, ingatan itu ya menurut saya harus didorong terus sama sama narasi-narasi yang terus menerus diproduksi atau direproduksi ya, walaupun sebetulnya narasi yang terus direproduksi pun akan menghadapi tantangan ketika narasi zamannya berubah gitu. Kayak misalkan patung-patung Columbus yang ada di Amerika hari ini yang dihancurkan gitu ya, karena ketika kesadaran rasial meningkat, kemudian kesadaran itu tidak dibarengi dengan representasi di ruang publik, itu kemudian akhirnya patung-patung yang tadinya dianggap sangat relevan akhirnya dihancurkan juga gitu ya. Buat saya sih penghancuran patung itu biasa saja gitu, penghancuran monumen atau benda-benda heritage itu ya biasa saja sebenarnya, karena masyarakat sudah menilai itu nggak relevan lagi dan itu bisa diganti dengan suatu hal yang lain. Saya mau kasih contoh dikit, di Surabaya itu ada dikenal satu tugu yang sangat terkenal, namanya Tugu Pahlawan gitu ya. Itu kayak Monasnya Surabaya gitu, bentuknya kayak falus, tinggi gitu ya, terus ada di tengah kota dan warga sangat mengenal itu menjadi simbol kota, menjadi kalau di lambangnya kota Surabaya itu di tengah-tengahnya ada simbol Tugu Pahlawan gitu ya. Tapi orang nggak banyak menyadari bahwasanya Tugu Pahlawan itu sebelumnya itu adalah markas Ken Petai gitu ya. Sebelum markas Ken Petai dia adalah Radvan Justisi, gedung pengadilan kolonial gitu. Sebelum gedung pengadilan kolonial dulu dia adalah keraton Surabaya gitu ya. Jadi sebetulnya di situ dulu ada keraton gitu Surabaya, terus kemudian dihancurkan ketika kolonial datang, dibangun Radvan Justisi yang gedungnya sangat cantik gitu ya, kalau saya lihat di foto-foto lama itu sangat cantik. Terus kemudian ketika perang kemerdekaan gedung itu hancur. Ketika zaman Jepang dia dijadikan sebagai kantor polisi gitu ya, Ken Petai. Terus ketika perang kemerdekaan gedungnya hancur, warga Surabaya nggak mau membangunnya lagi karena dianggapnya itu representasi dari kolonial gitu kan. Terus kemudian dihancurkan, dibangunlah satu struktur baru yang disebut sebagai Tugu Pahlawan. Nah, masalahnya hari ini ketika kita ngomong ke warga Surabaya, apakah warga Surabaya mampu dan siap untuk mengimajinasikan bentuk lain dari Tugu Pahlawan? Ketika Tugu Pahlawan suatu saat dianggap, ini apaan sih, gak jelas nih gitu, hancurin yuk gitu, dihancurkan. Terus habis itu diimajinasikan satu bentuk lain, itu apakah sudah siap gitu. Nah, itu yang saya pikir juga landasan dari pertanyaan saya tadi ya, ketika tadi
Monpera itu roboh gitu, mau diganti apa sih sama warga kota gitu. Saya sedang menunggu jawaban itu sebetulnya. Ya makasih Mbak Prit. Ya, oke. Ya mungkin ini waktu dibatasi 12 menit lagi ya. Karena biasanya kita diskusi seperti ini cuma 2 sampai 2,5 jam. Kalau 3 jam kan kalau kata anak